Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferry Mareska ingin menyampaikan materi tentang apa yang dimaksud dengan pencucian uang. Pencucian uang itu sendiri adalah proses mengubah dana ilegal menjadi dana aset yang sah. D- Dana dana berasal dari perdagangan narkoba, penggelapan pajak, penyelundupan atau pencucian atau teroris, perdagangan senjata, praktek korupsi dan aktivitas ilegal lainnya. Menurut Bill Steel, istilah money laundering aslinya berasal dari bisnis laundries, tempat cuci otomatis milik mafia di Amerika Serikat. Para gangster di sana telah memperoleh penghasilan yang besar dari perampasan, pelacuran, judi, dan penyelundupan minuman keras. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis halal dan mencampurkan uang hasil kejahatannya dengan uang halal tersebut. Karakteristik TPPU atau money laundry TPPU atau money laundering sendiri sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu membawa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kejahatan TPPU ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime, kejahatan lanjutan. Sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense core crime atau sebagai involuntary, yaitu kejahatan yang asal menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Nah, instrumen hukum TPPU sendiri, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan berbagai undang-undang yang terkait seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. BI menerbitkan PBI Nomor 3/10/PBI tanggal 18 Juni 2001 mengenal nasabah consumer principal atau disingkat dengan KYS, terakhir PBI nomor 11/28/PBI 2009. Definisi TPPU atau money laundering menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menetapkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, yang kedua, tindak pidana pencucian uang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 50 miliar. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembiayaan, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan wajib pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tujuan pelaku pencucian uang itu: 1. Menyembunyikan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan seperti hasil korupsi dan tindak pidana lainnya. Menghindari penyelidikan dan atau tuntutan hukum, meningkatkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Nah, pentingnya pemberantasan PPU itu merongrong stabilitas sistem keuangan. Semakin banyak uang ilegal yang secara cepat masuk ke dalam negeri, berpindah-pindah dan meninggalkan institusi keuangan nasional tanpa didampingi kegiatan ekonomi produktif yang sepantasnya, cenderung dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan, menciptakan distoris ekonomi, dan memulihkan otoritas moneter dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, mengembangkan kejahatan. Bila pelaku kejahatan berhasil mencuci uang hasil kejahatannya, dia dapat menikmati kekayaan yang dihasilkan ataupun digunakan untuk mengembangkan kejahatan dan organisasi kejahatannya. Nah, yang selanjutnya tahapan proses pencucian uang. Nah, proses pencucian uang itu sendiri ada 3 proses pencucian uang: penempatan atau placement, upaya untuk menetapkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke sistem keuangan bentuk kegiatan ini. Nah, yang kedua, menetapkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Nah, yang kedua, proses pencucian uang transfer atau layering. Layering itu sendiri adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Ya, salah satu itu buat menyembunyikan asal-usul keuangan itu sendiri. Nah, misalnya seperti transfer bank dari satu bank ke bank yang lain, penggunaan simpan tunai dan memindahkan uang tunai dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, menggunakan harta kekayaan atau integration. Nah, upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung atau diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah. Pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang itu sendiri sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Nah, kriminalisasi TPPU dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setiap orang yang menetapkan atau mentransfer atau mengalihkan atau membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan dipidana karena pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda dengan 10 miliar. Nah, tindak pidana asal pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
korupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasumsian, di bidang kebendaan, di bidang cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sekian dari saya, Ferry Mareska. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf selebihnya.